Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilalia dengan NIM 210903502061 dari kelas manajemen C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang diempuh oleh Ibu Asnawati SE MSI. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi terkait biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terjadi dan diperlukan dalam suatu proses produk untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya-biaya ini timbul sehubungan dengan penggunaan sumber daya manusia atau tenaga kerja tersebut dalam memproduksi suatu produk. Manajemen perusahaan sangat membutuhkan informasi biaya tenaga kerja yang tepat waktu dan akurat untuk digunakan sebagai suatu dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan untuk tenaga kerja merupakan bagian yang terpadu dari proses penyusunan anggaran, bermula dari rencana, produksi, dan data standar waktu dan standar biaya yang telah ditetapkan. Maka anggaran biaya tenaga kerja dapat dibuat. Proses pengendalian meliputi perbandingan antara biaya tenaga kerja yang sesungguhnya terjadi dengan biaya standar yang ditetapkan di muka. Perbedaan yang terjadi dianalisis untuk mengetahui faktor penyebabnya. Dalam pengambilan keputusan, membutuhkan data biaya ini untuk mengetahui menambah produk baru, penggantian peralatan, dan sebagainya. Selanjutnya ada definisi dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Biaya ini terdiri atas dua elemen utama, yaitu yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, adalah semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan secara khusus kepada suatu operasi atau proses produksi tertentu. Selanjutnya ada materi pentingnya dan kesulitan dalam memisahkan biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung harus dipisahkan dari biaya tenaga kerja lainnya atau biaya tenaga kerja tidak langsung dengan alasan yang pertama, agar informasi biaya yang dihasilkan dapat menunjukkan suatu biaya produk yang lebih tepat dan mempermudah pelaksanaan pengendalian atas biaya tenaga kerja. Yang kedua, agar pengukuran efisiensi dari biaya tenaga kerja langsung berdasarkan kepada jumlah unit yang selesai, sedangkan dari biaya tenaga kerja tidak langsung terlalu berhubungan dengan jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk mempermudah alokasi biaya overhead pabrik yang sering kali dilakukan dengan menggunakan basis biaya tenaga kerja langsung atau jumlah jam tenaga kerja langsung. Apabila pemisahan tidak dilakukan, maka akan terjadi kesalahan dalam alokasi biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada sistem biaya tenaga kerja. Yang pertama ada pencatatan waktu kehadiran. Berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan kepada karyawan atau pekerja, biaya tenaga kerja dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu tenaga kerja harian bagi mereka yang dibayar per hari atau berdasarkan jam kerja dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Pencatatan waktu untuk tenaga kerja harian sangat diperlukan karena jumlah imbalan jasa mereka bersifat variabel berdasarkan kepada catatan waktu tersebut. Sementara untuk tenaga kerja yang digaji secara bulanan, pencatatan waktu ini berguna dalam menentukan pembayaran lembur. Pencatatan waktu hadir ini dapat memberikan data dasar bagi departemen atau bagian personalia untuk menghitung dan membuat daftar gaji dan upah. Yang kedua ada pembuatan daftar gaji dan upah. Sistem pembuatan daftar gaji dan upah meliputi rangkaian prosedur dalam mengumpulkan informasi gaji dan upah yang diperlukan untuk menentukan dan menghitung penghasilan bruto berikut potongan-potongan, menyiapkan cek, dan melakukan pembayaran. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah
dilakukan oleh bagian gaji dan upah. Tugas-tugas pokok dari bagian ini adalah menghitung gaji dan upah dalam jumlah bruto dan jumlah neto, menyiapkan cek untuk setiap pegawai, dan membuat laporan kepada manajemen. Yang ketiga ada prosedur pembayaran. Bagian keuangan atau bendaharawan meneliti daftar gap dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Berdasarkan kepada daftar gaji dan upah yang telah diperiksa, bendaharawan melakukan pembayaran gaji dan upah, membuat dan menyetujui bukti kas keluar atau cash payment voucher. Para pegawai menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti pembayaran. Pembayaran gaji dan upah kepada pegawai diberikan secara langsung dan tunai dalam amplop gaji dan upah atau diberikan lewat transfer bank rekening setiap pekerja. Bukti kas keluar bersama dengan daftar gaji dan upah kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Yang keempat ada distribusi biaya. Fungsi distribusi biaya tenaga kerja merupakan tanggung jawab bagian akuntansi biaya dan sangat erat hubungannya dengan fungsi bagian upah dan gaji. Distribusi biaya tenaga kerja harus menjamin bahwa produk, departemen, proses, atau tujuan biaya yang lainnya telah dibebankan dengan layak atas biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Berdasarkan bukti kas keluar dan daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian bendaharawan, Departemen Akuntansi Biaya meneliti dan melakukan pencatatan atas distribusi biaya tenaga kerja menurut nomor akun dari komponen yang ada dalam daftar gaji dan upah. Selanjutnya, ada materi sistem upah insentif. Sistem upah insentif memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berhubungan dalam suatu perusahaan, baik untuk karyawan maupun untuk perusahaan pemberi kerja. Karyawan memperoleh manfaat dari sistem ini dengan adanya peningkatan atas penghasilan mereka, sedangkan bagi perusahaan memberikan kerja atau pemberi kerja adalah meningkatnya jumlah unit yang diproduksi sehingga pada akhirnya biaya produk per unit akan menjadi lebih rendah. Dan materi terakhir ada karakteristik dari sistem upah insentif. Karakteristik dari sistem upah insentif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem upah insentif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Yang kedua ada sistem insentif harus dimengerti oleh para pegawai sebelum mulai bekerja atau diangkat sebagai pegawai. Yang ketiga, seluruh tugas atau pekerjaan dari tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Yang keempat, dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Yang kelima, standar yang ditetapkan seharusnya tidak diubah kecuali ada perubahan metode. Dan yang keenam ada suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayarkan untuk basis pekerja yang melebihi standar. Baik, itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi banyak orang dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.